lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan kakak Sabila Channel. Di video kali ini kakak Sabila mau ke sebuah tempat camping yang ada di Ciwidey ini. Yang tempat ini kita mesti booking jauh-jauh hari. Dan kemarin itu kita 2 atau 3 bulan sebelumnya ya kita booking tempat ini. Kalau nggak jauh-jauh hari kita nggak bakalan dapat tempat di daerah Ciwidey ini ya. Nah untuk perjalanannya kakak kemarin bisa lihat ya, ini ada beberapa jalan yang lancar dan juga ada beberapa yang macet seperti di daerah pasar ya. Ini di sekitar pasar Ciwidey ya lokasinya, dan lumayan cukup macet kemarin ya, tapi untuk perjalanannya kita enjoy ya, karena setelah itu pemandangannya bagus di kanan dan kiri dari tempat Ciwidey ini. Dan kita melewati rumah makan Curug Cirangganis, dan kalau belok ke kanan itu kita ke kebun teh Batu Besar ya, Batu Besar kebun teh. Nah ini kita lurus terus, nanti kita akan ketemu tempat yang mau kita pakai buat camping nih ya. Dan pemandangannya benar-benar sepanjang jalan tuh bagus banget ya di daerah Ciwidey, dan daerahnya dingin banget, lebih dingin dari puncak. Dan ini kita mau sampai ya, tempatnya ada sebelah kiri kita ini. Nama tempatnya adalah Rengganis Campsite. Nah alamatnya ada di sini ya. Ini di Jalan Raya Patengan Kecamatan Rancabali, Kabupaten Badung, Jawa Barat ya. Nah ini lokasinya ada di sini. Jadi ini udah masuk Rancabali kecamatannya. Itu kemarin kita camping di sini, kita mesti pesan ya 2 atau 3 bulan sebelumnya, karena memang tempatnya tuh dingin banget dan bagus banget. Dan ini kemarin kita nginep di sini pool ya, padahal di camping loh, tapi pool ya. Ya ini kemarin luar biasa tempatnya, dan cuacanya juga dingin. Dan sebelah kiri itu ada tempat check in ya. Nah ini kemarin kita sudah check in, sudah konfirmasi ke security-nya. Kita nanti parkir kendaraan dulu, setelah parkir baru kita dipersilakan untuk mengambil kartu dan kopi di depan ya. Itu di tempat yang kita check in tadi. Nah nanti kita diarahkan ke sana ya. Setelah dari sana dikasih kartunya itu nanti kita pakai, kita berikan ke mas-mas yang jaga ini nih. Nah ini kan bawa gerobak. Nah nanti akan dibantu sama mas-masnya ini untuk membawa barang-barang kita ke tempat campsite kita atau tempat camping kita ya. Jadi itu ada lapak-lapaknya, ada tempat-tempatnya. Nah di sini kita konfirmasi ya untuk camp kita, nanti diberikan kartu dan kopi ya. Nanti kopi ini saya sertakan, fotonya ada di sini nih ya. Nah ini ada payung di sini, tempatnya biasa aja, ada tempat duduknya ya. Ini kalau hujan mungkin dampias ya, tapi karena kemarin kita datang ke sana musimnya bukan musim hujan, jadi kemarin tuh kita gak ada hujan sama sekali, tapi dingin banget. Nanti kakak bisa lihat deh suhunya berapa. Nah ini penampakan depannya ya. Kita masuk ke bagian dalam. Ini jalanannya agak sedikit menurun ya. Ini kalau untuk kendaraan sedan saya tidak menyarankan ya untuk parkir di dalam. Ya mungkin kalau bisa parkir tapi agak menyilang ketika masuk ya, jadi jangan langsung turun begitu. Kita mesti ancang-ancang supaya nggak basut di bawahnya. Nah kalau yang ke kanan itu ada campsite yang barunya ya, itu ada campsite yang baru, dan ini ada warungnya di sini. Kita bisa pesan makanan, bisa pesan minuman juga. Kemarin kita udah bawa makanan dari rumah, jajanan juga dari rumah, tapi kita beli minuman di sini karena itu yang paling berat adalah galon, minuman galon ya. Kita beli di sana saja karena galonnya juga harganya nggak jauh-jauh beda daripada kita beli dari luar wilayah camping ini. Nah sini ada beberapa tempat duduk, jadi kita bisa kongko-kongko, duduk-duduk sambil jajan, sambil makan cemilan ya di campsite ini. Nah ini adalah menu-menunya ya, menu-menu dari restoran atau
namanya apa sih, rumah makan yang ada di Rengganis Campsite ini nih. Ya, tuh. Untuk harga-harga makanannya lumayan ya, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Ya, di medium lah seperti itu. Ya, kakak bisa lihat harga-harganya ada di sini ya. Dan setelah dari restoran kita maju lagi ke depan ya, dan sebelah kiri itu tadi tempat untuk ambil kartu ya, dan kita juga dikasih kopi di sini nih. Nah, ini dia. Nah, untuk di sebelah kanannya itu tempat porternya atau tempat yang mengantarkan barang-barang kita, dan untuk parkiran motor ada di sini ya. Nah, ini parkiran motornya dan parkiran mobilnya ada di sini. Nah, kalau kita ke kiri sana itu lurus, itu nanti kita akan diarahkan ke tempat camping yang barunya dari Rengganis, itu Sabana ya. Nanti kita ke sana, ke Sabananya, kita mau lihat tempat yang barunya dari Rengganis ini kira-kira muat berapa banyak tenda camping ya. Nah, ini ada musola di sini. Ya, di situ ada tempat wudhunya. Ya, musolanya dia tidak terlalu besar untuk di yang Rengganis yang lama ini. Ini blok A. Ada di sini untuk blok A. Ya, dan di sini juga ada tenda yang dipersiapkan untuk tamu. Jadi kita kalau camping di sini bisa bawa tenda camping sendiri atau kita disediakan dari sana. Itu nanti harganya ada di akhir video ya Kak ya. Nanti akan saya sertakan harga-harganya ada di akhir video untuk paketan-paketan dari campsite dari Rengganis ini. Nah, ini tempat kita. Ya, ini tempat yang kemarin kita sewa, dan di situ ada meja, disediakan meja dan alat-alat masak serta kursi ya. Kursi yang untuk camping ada di luar. Nah, ini karena kemarin batu kerikilnya agak sedikit tajam, jadi kita untungnya bawa terpal dan bawa peralatan untuk camping. Nah, kita alasin dulu tuh pakai terpal. Ya, sekarang kita mau lihat bagian dalamnya. Untuk bagian dalam tendanya ini bisa muat untuk 1, 2, 3, 4. Ya, itu ada berapa tuh? 5 ya, 5 orang dewasa. Tuh ya. Jadi ini bisa buat 5 orang dewasa. Jadi kemarin itu ayah, bunda, dan nenek, Sabila, Marsha, dan Nadia berlima. Jadi pas ya. Dan ini suasana malamnya dingin banget di tempat ini. Jadi di sini nih ada colokan lampu, ada peraturan dan tertibnya untuk jam kunjungan, check innya jam berapa, check outnya jam berapa, kakak bisa baca sendiri. Tidak boleh membawa speaker aktif, tidak mau lebih batas waktu ketenangan, tidak boleh merokok di dalam dan lain-lain. Ini ada di dalam. Ini semua ya kakak bisa baca untuk peraturannya. Dan sekarang kita mau lihat kamar mandi yang di blok kita ya. Ini ada di blok kita ini. Nah, ini kamar mandi, toiletnya ada seperti ini. Ini kalau di sini tidak ada penghangat atau water heater tidak ada. Dan ini kerannya nggak boleh dimatikan karena dia ngambil air langsung dari sumbernya. Dan di situ ada tulisannya untuk jangan menutup keran atau mematikan kerannya. Karena ini airnya langsung dari pegunungan, jadi kalau kita tutup nanti itu pecah paralonnya ya. Nah, ini kamar mandinya lumayan bersih dan lengkap juga, cuma di simple. Nah, itu ada tulisannya keran jangan ditutup ya. Di semua kamar mandi yang di blok ini, kamar mandi ini kerannya nggak boleh ditutup ya. Nah, di sini ada tempat cuci piring dan ada tempat sampah di sini. Ya, ini tempat sampah untuk makanan dan lain-lain ada di situ. Sedangkan untuk sampah yang lainnya ada di bawah dekat pohon depan tenda kita ya. Dan ini tulisannya keran jangan ditutup. Dan kita lihat tenda yang di blok A tadi ya. Ini yang di blok A tempatnya seperti ini. Ini tendanya yang sudah disediakan ada berbagai macam. Ada yang muat 4 orang, 5 orang dan sebagainya. Nah, ini kita mulai musolanya dulu. Musolanya di sini ada airnya ini juga nggak pernah dimatikan, jadi ini airnya ngalir terus ya. Nah, tuh dia menggunakan selang. Dan di sini adalah musolanya.
Ya, walaupun nggak terlalu besar, tapi dia cukup lumayan ya, bisa menampung 5-6 orang di dalam. Dan sudah disediakan juga alat-alat sholat di dalam sini. Cuma kalau kakak mau wudhu di sini, ya itu dingin banget airnya. Airnya tuh kayak air es ya. Ini benar-benar dingin. Dan untuk di blok A dan sebelah kanan itu adalah toilet dan kamar mandi dari campsite blok A ya. Nah, di situ ada water heaternya. Cuma waktu kemarin kakak nginep, pagi-pagi mau mandi, ternyata water heaternya gasnya habis karena cuma satu di situ. Akhirnya Ayah Sabila mandi dengan air dingin, padahal sudah siang, tapi airnya dingin sekali, dingin bener airnya. Nah, itu ada beberapa tenda di sana ya. Ini yang sudah menginap sebelum Ayah Sabila datang. Jadi dia sudah mendirikan tenda, dan ada tenda yang berasal dari Renggani sendiri, maupun ada yang bawa pribadi. Tuh, kalau untuk yang ke blok kita itu, kita mesti jalan ke arah sana. Nah, ini kamar mandinya atau toiletnya yang di blok A ya. Ada di sini, ini blok A, B ya. Ini ada di sini semua. A, B dan C, ini kamar mandi toiletnya ada di sini dan juga ada di sebelahnya. Nah, ini kamar mandi bisa lihat, cuma kamar mandi yang di sini ini bambu dan itu bisa menerawang ya. Jadi kalau kita lihat dari sebelah sana, itu tembus tuh, bisa kelihatan dari sebelah. Ya, mungkin kalau untuk privasinya agak kurang. Nah, ini kita mau jalan-jalan lagi untuk lihat blok yang lainnya yang ada di Rengganis ini. Ini lihat ramai banget ya tempatnya ya. Kakak bisa lihat di sini benar-benar ramai. Yang nginep banyak karena ini kalau nggak salah kemarin sebelumnya ada event di sini ya, Black Camp. Jadi masih banyak yang stay di sini ya. Nanti kita juga lihat di situ ada masih ada tenda Black Camp-nya di depan kita itu. Nah, ini dia nih tendanya ya, Black Dog ID itu. Jadi di sebelah sana masih ada sisa-sisanya ya yang stay, karena kemarin tuh beda berapa hari ya, beda 2 hari atau 3 hari gitu ya. Nah, ini blok C ada di sini ya, ini blok C, sedangkan blok B ini itu ada di atas ya. Blok B nya ada di atas, dan ini kita ngarah ke tempat yang baru nih, Sabana tuh. Ini blok B nya nih ya, jadi lumayan besar untuk blok B nya. Cuma sayangnya kemarin masih ada beberapa orang yang tidak mentaati aturan ya di sana ya, karena ada yang masih nyanyi-nyanyi malam-malam itu ya, walaupun ulang tahun tapi ketika malam-malam masih nyanyi-nyanyi, dan itu agak mengganggu ketertiban ya. Ya, walaupun ini tempat camping kan, bukan villa ya. Jadi kita kan ke sini tuh pengen healing gitu, tapi masih ada yang nyanyi-nyanyi, nyalakan speaker aktif ya, speaker Bluetooth buat dengarkan musik ya. Selama nggak mengganggu dan jam-jamnya orang istirahat sih nggak apa-apa, tapi kalau ketika sudah sangat mengganggu itu yang agak ini, karena kan kita kesini kan pengen menikmati alam ya, pengen tenang gitu. Kalau kita mau dengerin musik ya lebih baik kita ada di villa atau di kontrakan aja ya. Jadi kita pengen denger suasana alam, denger suara-suara burung, jangkrik ya kan, bukan denger bebisingan. Nah, ini tempat parkir Sabana ya. Nah, ini tempat parkir Sabana, ini kita ketemu Mas yang tadi lagi nih. Nah, di sini sudah tersedia juga orang yang akan mengangkut barang-barang. Nah, di sini saya sempat ngobrol. Jadi di Sabana ini terdapat kurang lebih 55 coupling ya. 55 coupling yang harganya sama dengan Rengganis ya. Jadi harganya sama. Dia couplingnya lebih banyak, dan ini baru dibuka. Ya, ini lebih besar tuh, bisa kakak lihat besar sekali ya. Jadi kakak bisa pilih di Sabana ini atau di Rengganis depan. Nah, ini harganya sama, nggak ada bedanya. Cuma kalau di sini kamar mandinya lebih banyak, dia toiletnya lebih banyak karena couplingnya juga banyak ya. Couplingnya itu terdapat 55 coupling. Ya, nanti harganya ada di akhir video ya. Nah, ini couplingnya bisa kakak lihat, ini sepanjang petak ini coupling semua nih tuh ya, di bawah pohon dia.
Pohonnya juga besar-besar. Nah, ini pohon-pohon besar semua yang ada di sini nih. Dan maaf ini videonya ayah percepat ya, karena kalau kita putar normal itu panjang banget karena tempatnya luas banget ya. Ini pun sudah di tengah aja nih, saya di tengah aja, nggak sampai ke ujung sana ya. Dan ini kita mau lihat fasilitas yang ada di Sabana ini untuk toiletnya ya, tempat wudhu, tempat cuci piring ya, dan kamar mandi itu seperti apa. Karena ini besar nih kamar mandi, toiletnya ada di sini nih ya tuh. Nah ini dia untuk toiletnya, dan tempat cuci piring ya. Nah toiletnya ada di bagian dalam sini, kamar mandinya di sini juga. Jadi di sini ada 10 kamar mandi, 5 toilet, dan tempat cuci piring, dan ini tempat wudhu ya. Nah ini tempat kamar mandinya tuh, kamar mandi seperti ini ya. Kalau dilihat ini ada yang water heater, ada yang enggak ya. Jadi enggak semuanya ada water heaternya. Tuh yang ini ada water heaternya, yang sebelah ini enggak ada. Nah ini ada toiletnya ya. Nah ini ada toiletnya. Oh jadi ini toiletnya ada 10 ternyata. Toiletnya ada 10 dan kamar mandinya ada 5 tuh ya. Nah ini ada musolanya di sini. Musolanya di luar sini, kita wudhunya di dalam tadi. Nah ini kita kembali keluar lagi ya. Ini couplingnya sampai sini. Ini sekeliling ini ada berapa ribu meter ya. Mungkin ada luas ini, gak bisa diterka juga karena memang luas banget tempatnya ya. 6.000 meter lebih lah ini, mungkin 12.000 meter lebih ya kalau perkiraan ayah Sabila ya. Dari tempat parkir ya depan itu sampai ke sini lebih ini besarnya. Nah itu yang bikin enak di sini adalah apa? Di bawah pohon-pohonnya ini. Dan untuk jalan ke masuknya ini juga jalannya mohon maaf agak sedikit terjal ya. Ini gak disarankan lagi untuk kendaraan sedan, kecuali kalau mau bawa kendaraannya miring ya. Dan itu jangan terlalu banyak barangnya karena nanti ini bisa gasrut nih dengan bawah ya kendaraannya. Tapi ada kendaraan yang bisa juga lewat ya. Dan tapi kalau saran saya bilang kalau bisa parkirnya jangan di sebelah sana tadi, tapi di bagian sini aja nih ya, di atas tempat parkir blok B. Tuh lihat mobil-mobil CPR banyak yang parkir di sini tuh. City car semuanya banyak yang parkir di sini ya. Jadi yang pendek-pendek banyak di sini semua, yang nggak terlalu tinggi. Nah ini untuk blok B ada di sini ya. Itu blok B kemarin ternyata lagi ada digunakan untuk kajian ya. Kajian agama di situ. Nah tuh ya, jadi kayaknya di booking semua untuk tempat kajian. Nah ini mobil-mobil yang parkir di sini ya, ini nggak tahu dari blok B atau dari blok C ya, karena ini campur parkirnya. Nah ini kita kembali lagi ke tempat yang awal tadi kita masuk ya, tempat dimana kita parkir dan tadi naruh barang-barang kita. Kembali ke tempat kita yang di awal tadi ya. Dan beginilah ya pemandangan dari atas. Ini pemandangan dari atas ya, Rengganis campsite. Nah itu bisa kita lihat di situ ada situ Patengan ya, situ Patengan itu dekat banget kelihatannya. Tapi kalau kita jalan ke sana agak cukup lumayan ya. Dan yang bikin saya senang di sini apa? Dia berdampingan dengan kebun teh. Jadi kita kebun tehnya ada ya, pohon-pohonnya juga ada. Jadi lengkap banget campsite Rengganis ini. Selain itu juga suhunya juga bagus. Nah ini untuk blok-bloknya ya. Itu yang tempat kita blok D ya, blok A, blok C, blok B yang sebelah kiri ini. Nah itu tempat parkirnya. Nah ini jalan tadi kita mengarah ke
sabana. Nah itu yang sabana itu yang di atas itu ya. Nah ini yang sebelah kanan nanti akan jadi tempat campsite juga rencananya. Cuma nggak tahu kapan dibukanya ya. Itu dalam pengerasan lahan ya. Jadi lahan itu lagi dalam pengerasan untuk bisa digunakan sebagai tempat camping. Seperti itu infonya dari pegawainya seperti itu. Jadi nanti akan ada pengembangan untuk campsite dari Rengganis ini. Nah ini tenda kita ada di sini kemarin ya. Nah, pemandangannya langsung ke kebun teh ya. Tuh kita ambil yang blok D1. Blok D1 ada di sini. Nah sebelahnya itu blok D2, blok D3 dan seterusnya ya. Jadi cukup bagus tempatnya ya. Dan ini pemandangan di sore hari ya. Ini mendung tapi nggak hujan. Tuh ya, ini mendung tapi nggak hujan. Dan semakin malam semakin ramai, semakin banyak yang datang, semakin penuh tenda-tendanya dibandingkan dari tadi siang sebelumnya ya. Ini kita menjelang malam dan malamnya benar-benar dingin banget. Dingin ya dek? Dingin banget. Adik. Ini sampai si keriting Dingin nggak? yang nggak kuat lagi di Dingin. luar, dia masuk ke dalam nih. Lihat suhunya Dingin. berapa. Berapa suhunya? Kita lihat suhunya berapa. 15,2. Karena suhu di luar itu dingin sekali ya malam-malam, jadi kita beli kapi unggun nih ya. Tapi ini nanti ini per ikatnya itu sekitar 30 ribuan ya untuk api unggunnya. Dan ini dijalankan sama yang menjajakan sama A-nya. Jadi ini menjajakan untuk nyalakan api unggun. Dan itu sangat membantu banget karena semuanya lihat nih pada nyamperin semua ke tempat api unggun dia ya. Tuh pada menghangatkan diri karena ini hangat banget ya dibandingkan kita nggak menggunakan api unggun ini ya. Kalau nggak bakar api unggun terasa banget. Ini mama sampai betah ya. Ini mama ya, itu betah banget di depan api unggun sampai kayunya habis baru dia masuk ke dalam. Itu dingin banget. Mama saja sampai pakai jaket double. Dia pakai jaket yang punya mama dan pakai jaket punya ayah Sabila. Tuh, untungnya ayah Sabila bawa pakaian banyak atau bawa jaket banyak tuh. Jadi ayah pakai jaket yang lumayan banyak nih. Nah karena memang sudah diprediksi untuk kedinginannya itu dingin banget di daerah sini. Dan ini malamnya sempat mencapai 12,5 derajat Celcius tuh ya. Ini malam-malam sekitar jam 10 dan ini jam 10 malam ini di dalam tenda suhunya 14,5 derajat Celcius. Dan ini suasana paginya ya, kakak bisa lihat paginya seperti ini ya. Ini malah lebih dingin lagi daripada di saat malamnya. Tuh kakak bisa lihat pemandangannya bagus banget, langitnya biru, kelihatan lagi di situ ada bulan atau planet ya. Ini ayah saya bilang nggak tahu ya. Ini sepertinya bulan ya, bulannya kesianan. Nah, ini jam 6. Pemandangannya, view-nya bagus banget. Bisa kakak lihat sendiri ya. Dan ini pas paginya, ini sempat bikin ayah Sabila kaget karena ini suhunya 6,8 derajat Celcius. Bayangkan dinginnya kayak apa ini ya. Aduh, benar-benar lebih dingin daripada di Bedugul yang kemarin ayah Sabila datengin ya. Itu di Bedugul itu kurang lebih berapa kemarin? Ayah Sabila lupa. Cuma ini lebih dingin lagi di saat pagi-pagi ya. Yang itu tendanya agak basah. Nah ini kita jalan-jalan ke perkebunan teh yang ada di dekat campsite kita. Yaitu ini kebun tehnya ada di sini. Ya, sayangnya untuk di Rengganis sini nggak ada sungainya. Sungainya ada sungai kecil, tapi dia bukan sungai yang tipikal bisa dipakai buat berenang anak-anak. Jadi kayak seperti apa ya, saluran air kalau ayah bilang ya, saluran irigasi daripada seperti sungai. Jadi untuk dipakai berenang anak-anak agak kurang cocok ya. Nah ini ya untuk pemandangan dari kebun tehnya tuh ya, bagus banget ya. Dan ini aerial view dari atas untuk tenda kita. Tuh, ini tenda kita ada di sini. Jadi cukup lumayan untuk Rengganis. Dan kalau ditanya ayah Sabila mau ke situ lagi, mau ya. Ayah Sabila tetap mau ke sana.
karena tempatnya memang seenak gitu ya. Dan ternyata di dekat camp atau tenda kita ya, di depannya itu ada strawberry ya, tanaman strawberry, dan kita bisa beli di situ. Kita bisa metik sendiri, hitungan per kilo ya, atau dipetikin ya. Strawberry-nya besar-besar, dia merah-merah, cuma kalau harganya ya karena ini sudah masuk daerah apa namanya ya, wisata, jadi yang agak mahal sebenarnya kalau dibandingkan kita beli strawberry yang di supermarket ya. Nah ini untuk pemandangan sekeliling ya, pergunungan yang ada di Ciwidey ini, di Rengganis, Ranca Bali ya, seperti ini pemandangannya untuk seluruh aerial view-nya ya. Jadi kita bisa lihat beberapa gunung di sana. Cuman ya saya bilang nggak tahu nih gunung apa, dan ini kalau ini kan jelas nih, kalau ini kan danau apa, Situ Patengan ya, dan di daerah situ adalah jungle forest dan batu cinta ya, ada di Situ Patengan itu. Dan itu yang ayah suka adalah dinginnya benar-benar dingin banget. Jadi kalau kakak kesini pastikan kakak bawa jaket yang tebal-tebal ya, bawa kaos kaki, bawa kupluk, dan itu benar-benar dingin banget saat pagi-pagi ya. Dan ini saat matahari mulai terbit tuh ya, kelihatan banget ya, untuk pemandangannya cakep banget. Dan ini lokasinya nggak jauh dari jalan raya, jadi masih di pinggir jalan raya. Jadi kalau dibilang berisik ya, kadang-kadang ada kendaraan sepeda motor yang berisik ya, tapi mudah diakses. Itu kelebihan dan kekurangannya. Di pinggir jalan mudah diakses tapi agak berisik ya. Kalau di dalam itu dia akses agak sulit, jalannya agak sedikit rusak, tapi dia nggak terlalu bising. Dan ini kita mau check out karena jam 10 itu batas waktunya untuk check out dari tempat ini ya. Dan ini peralatan yang kita bawa ya, kita bisa lihat untuk info price listnya, harganya di deskripsi atau di belakang video nanti ya. Ayah Sabila tampilkan di belakang. Dan sekian dulu video dari kakak Sabila, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan kalau video ini rame, ayah Sabila akan coba camping lagi di tempat yang lain. Dan kali ini nggak jauh-jauh dari Jakarta ya, kita coba nanti di daerah Jakarta tapi yang tempatnya lebih asik lagi. Kira-kira seperti apa videonya, nanti saksikan terus. Dan jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari kakak Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.